Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakal bahas drama Korea dengan judul The Glory Season 2. Drakor ini merupakan kelanjutan dari The Glory Season 1. Jadi pastikan kalian udah nonton season 1-nya dulu ya. Season 2 ini diawali dengan kejadian sebelum Myung-oh dilaporkan menghilang oleh Choi Hae-jong. Setelah dilaporkan menghilang, polisi langsung mendatangi Jae-jun karena ia adalah bos dari Myung-oh. Polisi menanyakan tentang keterlibatan Myung-oh dengan narkoba dan Jae-jun memberikan fakta bahwa ada orang yang terus mencari Myung-oh tanpa alasan, yaitu Ha Do-young, suami dari Park Young-jin. Kemudian polisi juga mendatangi Moon Dong-un yang pernah berinteraksi dengan Myung-oh, dan Moon Dong-un juga memberitahukan bahwa Myung-oh dibunuh oleh Park Young-jin. Tetapi polisi menanggapinya sebagai tuduhan palsu dan masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus itu. Park Young-jin dan Ha Do-young yang kini berada di tempat Moon Dong-un bertengkar satu sama lain. Park Young-jin merasa sangat kecewa dengan suaminya yang telah mencari tahu tentang masa lalunya. Lalu Park Young-jin pergi mencari Kang Hyun-nam dan mengancamnya karena telah membantu Moon Dong-un selama ini. Setelah itu, Ha Do-young mulai menyelidiki lebih jauh lagi tentang masa lalu Park Young-jin. Ia melihat bahwa seluruh lemari Park Young-jin penuh dengan merek pakaian Jae-jun. Di sisi lain, Jo Ye-jong pergi menemui ibunya di rumah sakit untuk memberitahukan bahwa ia membantu sang kekasih untuk membalas dendam. Sang ibu memberikan restu dengan satu syarat, yaitu jangan sampai ketahuan. Ha Do-young yang mencurigai sang istri kini pergi ke toko baju Jae-jun. Di sana ia menyadari bahwa sang istri telah berselingkuh dengan Jae-jun. Kedatangannya itu dilaporkan kepada Jae-jun oleh stafnya. Jae-jun pun segera mengecek CCTV untuk mengetahui apa yang dilakukan Ha Do-young di tempatnya. Kemudian Kyung-ran, staf Jae-jun, memberitahu bahwa Park Young-jin memerintahkannya untuk menghapus rekaman CCTV pada tanggal 19 Oktober. Sepulang dari tempat tinggal Moon Dong-un, Park Young-jin mengetahui fakta bahwa Moon Dong-un memiliki dua mobil. Satu mobil selalu dipakainya dan satu mobil lain dipakai untuk membantu Moon Dong-un. Begitulah cara Park Young-jin mengetahui keterlibatan Kang Hyun-nam dengan Moon Dong-un. Setelah bertemu Kang Hyun-nam, Park Young-jin memberikan penawaran dengan cara mengancam nyawa Sun-a jika Kang Hyun-nam menolak kesepakatan itu. Akhirnya Kang Hyun-nam pun terpaksa setuju dan bergegas pulang, lalu membawa Sun-a pergi. Tak lama setelah itu, ia bertemu Moon Dong-un dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengaku harus berpura-pura mengkhianati Moon Dong-un demi keselamatan Sun-a. Moon Dong-un tidak keberatan dengan hal itu. Kang Hyun-nam juga menitipkan Sun-a kepada Moon Dong-un. Keesokan harinya, Kang Hyun-nam mengurus berkas sekolah Sun-a, yang kini harus belajar di rumah sembari menunggu jadwal keberangkatannya ke Amerika. Sun-a belajar bersama dengan John Soo-ah, mantan perawat di sekolah Moon Dong-un waktu SMA. Ia adalah satu-satunya orang yang membantu Moon Dong-un saat di sekolah dulu. Bahkan, ia sampai dipecat karena membantu Moon Dong-un. Park Young-jin kini mulai terganggu dengan kehadiran Moon Dong-un, dan ia pun menggunakan cara lama, yaitu membayar ibu Moon Dong-un untuk mengacaukan hidup Moon Dong-un sekali lagi. Di waktu yang sama, Moon Dong-un menyuruh Choi Hae-jong untuk membawa Park Young-jin ke klinik Jo Ye-jong. Keduanya datang bersama dan di lain hari, Park Young-jin datang sendirian ke klinik itu. Ia melakukan perawatan wajah dengan Dr. Jo Ye-jong. Sebelum benar-benar hilang kesadarannya, Dr. Jo Ye-jong menanyakan tentang Myung-oh kepada Park Young-jin. Hal ini membuat Park Young-jin terkejut dan memimpikan kejadian di mana ia membunuh Myung-oh pada tanggal 19 Oktober di toko baju Jae-jun. Polisi masih terus melakukan penyelidikan tentang Myung-oh.
Kini ia mendatangi Dr. Jo Ye-jong yang dicurigai sebagai orang terakhir yang menelpon Myung-oh. Dr. Jo Ye-jong tidak menyangkal hal itu karena ia memang menelpon Myung-oh untuk menanyakan alasan tentang kunjungan Myung-oh di kamar mayat rumah sakit. Saat itu, Myung-oh mengunjungi kamar mayat dengan jenazah yang sengaja diawetkan secara bertahun-tahun karena kebenaran kasusnya belum terungkap. Jasad itu adalah jasad milik So-hee. Lalu, Ha Do-young dan Moon Dong-un bertemu di sebuah hotel Seoul. Di sana semua orang terkejut melihat tubuh Moon Dong-un yang penuh dengan bekas luka bakar. Kemudian Moon Dong-un menegaskan bahwa tujuannya adalah menghancurkan Park Yong-jin. Ia tidak ingin ada satu orang pun yang berada di sisi Park Yong-jin. Jadi, jika Ha Do-young ingin menyelamatkan Ye-sol sebagai anaknya, ia harus membiarkan Park Yong-jin menerima hukumannya tanpa ikut campur apapun. Sepulang dari klinik Jo Ye-jong, Park Yong-jin sangat panik. Ia lalu menelpon detektif Shin yang selalu membantu menutupi kekacauan Park Yong-jin. Park Yong-jin memastikan bahwa detektif Shin benar-benar telah membakar mayat Myung-oh. Padahal, kali ini detektif Shin tidak melaksanakan perintah itu. Ia berniat menyimpan mayat Myung-oh dan akan memeras Park Yong-jin di masa depan. Keesokan harinya, Sun-a berangkat ke Amerika. Hari-hari berikutnya, Kang Hyun-nam lebih sering di rumah dan diperlakukan buruk oleh sang suami. Kini Kang Hyun-nam menjadi mata-mata Park Yong-jin dan melaporkan segala hal yang ia dapatkan dari hasil pengintaian. Choi Ye-jong yang baru saja pulang dari penerbangan teringat tentang tablet Myung-oh yang berada di mobil Jae-jun. Ia segera mencari tablet itu lalu menemukan sesuatu yang menarik. Apa ya kira-kira? Di sisi lain, Jae-jun mulai mencurigai tindakan Park Yong-jin yang menghapus CCTV pada tanggal 19 Oktober. Karena rasa penasaran itu, Jae-jun melakukan pemulihan CCTV. Di sisi lain, Jo Ye-jong pergi menemui pemilik rumah duka yang digunakan detektif Shin untuk menyimpan mayat Myung-oh dan membelinya. Moon Dong-un dan Jo Ye-jong tahu tentang rumah duka dari hasil pengintaian yang dilakukan oleh Kang Hyun-nam. Lalu Kang Hyun-nam melaporkan kepada Park Yong-jin bahwa Moon Dong-un dibantu oleh seorang dokter bernama Jo Ye-jong. Park Yong-jin sangat terkejut, terlebih saat ia mendengar satu fakta lain, yaitu keluarga Jo Ye-jong adalah pemilik rumah sakit tempat jasad So-hee disimpan. Tak lama kemudian, ada anggota polisi yang datang dan meminta pihak rumah sakit mengeluarkan jasad So-hee dari lemari pendinginan. Tetapi, Ibu Jo Ye-jong menolak keras perintah itu. Bahkan, ia lebih memilih melanggar hukum daripada harus mengeluarkan mayat So-hee. Ia tidak ingin menghancurkan niat mendiang suaminya untuk membantu sebuah keluarga dalam mengungkapkan kebenaran. Di lain tempat, Jae-jun mendatangi sekolah Ye-sol dan memukul salah satu guru dengan sangat brutal. Guru itu suka memotret siswa perempuannya dari bawah, sehingga bagian intim siswa tertangkap dengan jelas. Fakta ini dimanfaatkan oleh Moon Dong-un dengan melaporkannya kepada Jae-jun. Dan benar saja, Jae-jun langsung menghajar guru itu. Kemudian, polisi datang dan membawa Jae-jun ke kantor polisi. Jae-jun menjelaskan alasan mengapa ia sampai memukul guru Ye-sol. Karena kasusnya melibatkan Ye-sol, Ha Do-young sebagai ayah resmi Ye-sol diundang dan mengajukan tuntutan kepada guru itu. Kemudian Ha Do-young kembali ke rumah dan bertengkar dengan Park Yong-jin. Ha Do-young menegaskan bahwa Ye-sol akan selalu menjadi putrinya, karena ia tidak akan peduli tentang kebenaran bahwa Ye-sol adalah putri kandung Park Yong-jin dengan Jae-jun. Bahkan, jika suatu hari nanti ia dan Park Yong-jin melakukan perceraian. Keesokan harinya, Moon Dong-un pergi ke gereja keluarga Lisara. Ia sengaja meletakkan narkoba dan mengundang Lisara. Benar saja, Lisara langsung memakai narkoba itu dan mengalami halusinasi. Apa yang terjadi pada Lisara telah tersebar di internet. Tak lama kemudian Park Yong-jin datang untuk memperingatkan Moon Dong-un.
Tapi berita tentang perilaku buruk Park Yeon-jin semasa SMA segera terekspos. Park Yeon-jin kini dihujat oleh banyak orang. Kemudian Park Yeon-jin pun kabur ke rumah dukun yang biasa ia datangi bersama sang ibu. Tak lama kemudian, Ha Do-young datang menjemputnya dan segera melakukan rapat di kantor untuk mengatasi media yang tengah ramai membahas perlakuan bullying Park Yeon-jin semasa SMA. Tetapi Park Yeon-jin menegaskan bahwa itu bukan dirinya jika tidak ada bukti. Ia sangat tahu bahwa media akan segera melupakan kasusnya jika ada kasus baru yang menarik. Lalu mereka mengekspos kasus penggelapan dana Lisara. Kini Lisara sudah tidak bisa bebas lagi dari penjara. Meski berhasil menutup kasus perundungannya, Park Yeon-jin masih merasa cemas dengan kasus kematian Myung-oh. Benar saja, di malam harinya detektif Shin meminta sejumlah uang untuk menukar jasad Myung-oh yang masih belum ia singkirkan. Di waktu yang sama, Moon Dong-un membuang mayat Myung-oh di gedung kosong tempat So-hee meninggal. Myung-oh segera dibawa ke forensik untuk dilakukan otopsi. Suami Kang Hyun-nam yang bernama Lee Sok-jae mendapatkan informasi bahwa ada orang kaya yang menutupi kasus pembunuhan. Orang itu tidak lain adalah ibu Park Yeon-jin. Lee Sok-jae terus mengancam dan meminta uang tutup mulut sebesar 1 miliar. Ibu Park Yeon-jin merasa sangat cemas dan mendatangi dukun untuk membuang nasib buruknya itu. Kang Hyun-nam juga mendatangi dukun yang sama untuk membuang nasib buruk So-hee. Keduanya mendapatkan saran, yaitu melakukan ritual besar. Ternyata sang dukun yang mereka datangi itu benar-benar palsu karena ia tidak mengetahui fakta bahwa So-hee sebenarnya sudah meninggal. Berbekal rekaman yang didapatkan dari tablet Myung-oh, Choi Hye-jong menemui Jae-jun. Lalu Jae-jun mengajak Choi Hye-jong untuk tinggal bersama dan berencana mengadopsi Ye-sol. Choi Hye-jong sangat senang mendengarnya. Ia bahkan langsung memutuskan hubungan dengan calon suaminya. Di rumah Choi Hye-jong, Moon Dong-un menemukan banyak sekali surat. Lalu ia membaca semua surat itu. Moon Dong-un kini telah mengetahui segalanya tentang Choi Hye-jong yang selama ini selalu kesakitan karena ayahnya dibunuh oleh seseorang dan pelakunya dipenjara, tetapi ia selalu mengganggu Choi Hye-jong melalui surat yang dikirimnya. Choi Hye-jong juga mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang dokter di penjara itu. Ia berniat balas dendam dari jarak dekat. Keesokan harinya, Moon Dong-un berhenti menjadi seorang guru karena ibunya selalu meminta barang mewah kepada orang tua siswa dan hal ini membuat Moon Dong-un dituduh karena kasus penyuapan. Setelah itu, Moon Dong-un pergi menemui sang ibu yang kini berada di apartemen Moon Dong-un. Keduanya bertengkar. Ibu Moon Dong-un bahkan menyebabkan kebakaran di apartemen itu. Moon Dong-un tidak melakukan apapun. Ia sengaja memasang CCTV dan membiarkan sang ibu bertindak sesuka hati agar bisa dijadikan sebagai bukti bahwa ibunya tidak bisa hidup bersamanya lagi. Dengan rekaman CCTV itu, Moon Dong-un menitipkan ibunya di rumah sakit jiwa. Park Yeon-jin dan detektif Shin sangat kacau setelah melihat mayat Myung-oh di rumah duka sudah tidak ada. Lalu detektif Shin memerintahkan istrinya untuk menjual seluruh motel yang dimiliki. Sedangkan Park Yeon-jin mendatangi Jae-jun untuk menanyakan tentang Myung-oh. Park Yeon-jin memohon agar Jae-jun kembali melindunginya seperti saat ia tanpa sengaja membunuh So-hee. Tak lama kemudian, Lisara keluar penjara dan berniat balas dendam kepada Park Yeon-jin. Ia mempunyai rekaman masa lalu Park Yeon-jin yang membuli So-hee karena So-hee saat itu memakai baju yang sama dengan Park Yeon-jin. Keesokan harinya, Ha Do-young menemui Jae-jun. Di sana, Jae-jun memberikan rekaman pada tanggal 19 Oktober yang berusaha dihancurkan oleh Park Yeon-jin. Lalu meminta Ha Do-young menceraikan Park Yeon-jin dan melepaskan hak asuh Ye-sol untuknya sebagai ayah kandung. Di malam hari, Lee Sok-jae mendapatkan telepon dari ibu Park Yeon-jin bahwa ia telah menyiapkan uang tutup mulut yang diminta oleh Lee Sok-jae. Mendengar hal itu, Lee Sok-jae bergegas menemuinya. Ternyata itu adalah rencana jebakan untuk menabrak Lee Sok-jae.
Setelah pulang ke rumah, Park Yeon-jin sadar bahwa gantungan kunci tasnya hilang. Ia segera pergi lagi untuk mencari gantungan kunci di rumah duka yang ia kunjungi sebelumnya. Jo Ye-jong datang menghampiri Park Yeon-jin sembari memberikan gantungan kunci yang dicari oleh Park Yeon-jin. Park Yeon-jin semakin cemas dibuatnya. Kemudian ia mendapatkan pesan untuk segera menjemput ibunya yang berada di kantor polisi. Lalu Park Yeon-jin meminta diantar ke rumah dukun. Sang dukun sedang mempersiapkan ritual besar yang dipesan oleh Kang Hyun-nam. Lalu dukun itu pun kerasukan Sohee. Polisi yang menyelidiki kasus Myung-oh kembali mendatangi Moon Dong-un. Semua kasus itu sebenarnya berawal dari kematian Sohee yang tidak ditangani dengan benar oleh detektif yang menanganinya saat itu, yaitu detektif Shin. Saat itu ada pemantik api yang ditemukan di TKP, tapi tidak pernah dilakukan tes DNA. Moon Dong-un mengungkapkan fakta itu kepada detektif yang ada di depannya. Mengetahui hal itu, sang detektif bergegas mencari pemantik api yang dimaksud oleh Moon Dong-un dan segera pergi ke forensik untuk dilakukan tes DNA. Di tempat sang dukun, Park Yeon-jin merasa sangat ketakutan. Ia terbayang masa lalu saat Sohee jatuh dari atap gedung. Dan ketika ritual sedang berlangsung, sang dukun tiba-tiba meninggal. Semua orang pun panik dan bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian Park Yeon-jin mendatangi Kang Hyun-nam dan mengancam akan melakukan sesuatu kepada anak Kang Hyun-nam. Hal ini sudah tidak lagi membuat Kang Hyun-nam takut. Ia justru menampar Park Yeon-jin dengan sangat keras dan membalas ancaman Park Yeon-jin. Kejadian itu ternyata disaksikan langsung oleh Ha Do-young. Lalu ia memberikan dua pilihan kepada Park Yeon-jin, yaitu meminta maaf kepada keluarga mendiang Sohee atau memutuskan hubungan dengan Ha Do-young. Tentu saja Park Yeon-jin lebih memilih bercerai dengan Ha Do-young daripada harus meminta maaf. Tak lama kemudian, Lee Sara benar-benar mengunggah semua video pembulian yang dilakukan oleh Park Yeon-jin di internet. Park Yeon-jin pun kembali mendapatkan hujatan dan mengundurkan diri dari profesinya sebagai penyiar cuaca. Sesampainya di rumah, Yesol enggan menerima Park Yeon-jin sebagai ibunya karena video pembulian Park Yeon-jin membuatnya dijauhi oleh teman-teman di sekolahnya. Teman-teman Yesol merasa takut bermain dengan Yesol. Mereka menganggap Yesol akan menjadi pembuli seperti ibunya. Keesokan harinya, Park Yeon-jin mengungkapkan ke media bahwa ia memang seorang pembuli di masa remaja, tetapi ia tidak membunuh siapapun. Ia mengatakan bahwa kematian temannya yang bernama Sohee di masa lalu karena saat itu Sohee sedang hamil dan memilih bunuh diri karena menanggung rasa malu. Lalu media dihebohkan dengan pernyataan itu. Mereka mencari tahu apakah benar Sohee hamil dan kembali memihak Park Yeon-jin sebagai korban. Di lain tempat, Moon Dong-un menemui ibu Park Yeon-jin dan memberikannya dua pilihan, yaitu menjadi tersangka pembunuhan Lee Suk-jae atau memberikan kebenaran tentang kasus Sohee dan pembunuhan Lee Suk-jae akan ditetapkan sebagai pembunuhan tak disengaja. Beberapa hari kemudian, ibu Park Yeon-jin menyerahkan label nama yang artinya ia memilih untuk menyelamatkan diri sendiri daripada harus menyelamatkan Park Yeon-jin sebagai putrinya. Di pemakaman Myung-oh, Choi Hae-jong mengirim video Lee Sara yang tidur dengan Myung-oh. Lalu terjadilah pertengkaran hebat antara Lee Sara dan Choi Hae-jong. Sampai akhirnya Choi Hae-jong ditusuk dengan pensil oleh Lee Sara di bagian lehernya. Polisi pun datang dan mengamankan keduanya. Lee Sara segera dimasukkan ke penjara sedangkan Choi Hae-jong dibawa ke rumah sakit. Jae-jun masih penasaran dengan kebenaran dari pernyataan Park Yeon-jin. Ia mendatangi Jo Ye-jong untuk menanyakan tentang kehamilan Sohee dan jenazah Sohee memang diidentifikasi sedang hamil. Ha Do-young kini memutuskan bercerai dengan Park Yeon-jin dan pergi ke Inggris bersama Yesol. Sebelum pergi, Ha Do-young membayarkan tagihan rumah sakit milik Sohee. Keadaan Choi Ye-jong di rumah sakit juga tidak baik. Ia harus kehilangan suara karena tusukan Lee Sara menyebabkan pita suaranya rusak parah. Kemudian Jae-jun juga memutuskan hubungan dengan Choi Hae-jong.
Kang Hyunam pun diberikan 2 tugas terakhir untuk menyampaikan terima kasih kepada 2 orang lain yang selalu membantu Moon Dong-un, yaitu Gu Song-hye dan John Soo-ah. Pemilik apartemen tempat Moon Dong-un tinggal ternyata pernah bertemu Moon Dong-un saat masih remaja, saat ia hampir memutuskan bunuh diri di sungai. Setelah aksi balas dendamnya selesai, Moon Dong-un mengirimkan surat kepadanya dan berkata sudah mengingat kejadian masa lalu. Moon Dong-un juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada pemilik apartemen atas semua hal yang telah ia lakukan kepada Moon Dong-un. Di tempat lain, Jo Ye-jong pergi menemui pembunuh ayahnya yang sedang dipenjara. Ia menanyakan alasan mengapa ayahnya dibunuh saat itu. Ternyata alasannya sangat membuat geram, karena dulu saat ia sedang terluka, ayah Jo Ye-jong adalah satu-satunya dokter yang mau mengobatinya. Dokter lain enggan membantu, bahkan mendekat saja tidak mau karena ia adalah seorang pembunuh. Namun, saat hendak melakukan operasi, ayah Jo Ye-jong justru berpesan kepada salah satu staf rumah sakit untuk memberitahukan kepada Jo Ye-jong bahwa acara makan malam kali ini tidak bisa bersamanya dan ia tidak boleh makan mie. Mendengar pesan itu, ia langsung marah dan mengambil kesempatan untuk menusuk ayah Jo Ye-jong. Jo Ye-jong semakin tersiksa mendengar jawaban itu. Di malam hari, Moon Dong-un mendengar kabar bahwa Ibu So-hye pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, ia terdaftar dengan Jo Ye-jong sebagai walinya. Moon Dong-un pun terkejut dan menanyakan langsung kepada Jo Ye-jong. Ternyata selama ini Jo Ye-jong memang sudah tahu bahwa Moon Dong-un akan memanfaatkan Jo Ye-jong. Ia juga dengan sadar bersedia membantu Moon Dong-un. Setelah itu, Moon Dong-un pergi menemui Cho Ye-jong dan menawarkan untuk balas dendam kepada Jae-jun. Ia memberikan cairan yang dapat mengakibatkan Jae-jun tidak bisa melihat. Cho Ye-jong pun menukar cairan milik Jae-jun dengan cairan yang diberikan Moon Dong-un. Keesokan harinya, Jae-jun tertabrak truk karena penglihatannya kabur. Preman yang selalu membantu detektif Shin kini memberontak, mengetahui fakta bahwa detektif Shin telah menjual motel dan tidak membagi hasil dengannya. Lalu detektif Shin dipukul kepalanya berkali-kali sampai tak sadarkan diri. Akhirnya Gyeong-ran yang selama ini bersembunyi telah memutuskan untuk membantu Moon Dong-un. Ia menyerahkan botol alkohol yang digunakan Park Hyung-jin untuk membunuh Myung-oh. Moon Dong-un meletakkan botol itu di tempat yang seharusnya dan menghubungi polisi untuk segera melakukan pemeriksaan TKP di tempat kematian Myung-oh. Ia juga mengirimkan video kepada Park Hyung-jin yang membuat Park Hyung-jin segera datang ke TKP. Selain itu, analisis DNA pada kuku Myung-oh dan DNA pada pemantik api di kasus So-hye memiliki kecocokan, yang artinya kedua pelaku itu adalah orang yang sama, yaitu Park Hyung-jin. Lalu Park Hyung-jin pun ditangkap dan tidak bisa lagi menghindari hukuman. Ia satu penjara dengan ibunya, tetapi sang ibu bahkan tidak mau mengakui Park Hyung-jin lagi. Kini Park Hyung-jin benar-benar tidak memiliki siapapun di sisinya. Setelah selesai, Moon Dong-un memberikan mobil kepada Gu Song-hye. Bahkan mobil itu sudah diatasnamakan Gu Song-hye. Moon Dong-un juga memberikan sejumlah uang kepada Chun Soo-ah untuk disumbangkan atau membuka konseling. Satu polisi yang awalnya mencurigai Moon Dong-un kini telah mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Ia telah berhasil menangkap Park Hyung-jin dan ibunya. Selain itu, ia juga meminta maaf kepada Moon Dong-un karena terlambat selama 18 tahun untuk membantu dan mendengarkan Moon Dong-un. Kemudian Moon Dong-un pergi ke gedung kosong di mana So-hye meninggal dan berencana bunuh diri. Tapi ibu Jo Ye-jong berhasil menggagalkan rencana itu. Ia meminta Moon Dong-un untuk menyelamatkan putranya. Menurutnya, jika Moon Dong-un bunuh diri, Jo Ye-jong akan melakukan hal yang sama. Karena Moon Dong-un adalah salah satu alasan Jo Ye-jong bertahan di tengah trauma atas kematian ayahnya. Kemudian, Jo Ye-jong ditolak menjadi salah satu dokter
di tempat pembunuh ayahnya dengan alasan keluarga korban tidak boleh dekat dengan pelaku. Lalu ia mendaftar menjadi dokter di penjara Jisan. Lalu Mendong-un mendaftar menjadi guru bagi para narapidana di penjara Jisan. Dan aksi balas dendam pun segera dimulai. Gimana ya aksi balas dendam terhadap narapidana itu? Sampai jumpa di drama berikutnya.